Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmah Nifaretisari. Saya founder dari Vita Play yang menginisiasi Akademi Pernikahan. Kalau misalkan tadi bingung teh, kenapa ada Ikhwan di sini gitu ya? Sebenarnya materinya sama untuk Ikhwan Akhwat, cuman harusnya hari ini tuh nanti setelah pematerian di split ya, di break room. Jadi yang Akhwat-Akhwat khusus sama saya, yang Ikhwan-Ikhwan khusus sama suami. Tapi kodarullahnya hari ini suami saya nggak bisa, jadi untuk breakout mungkin bisa kita praktekkan nanti di episode kedua. Ya, oke baik kita mulai saja materi pertama kali ini. Oh iya, sebelum itu ada juga pengumuman. Awalnya Akademi Pranikah ini mau dibuat per batch kan, ada batch 1, ada batch 2, batch 3, dan lain sebagainya dengan jangka waktu yang 3 bulan. Tapi melihat antusiasnya sangat besar, bahkan yang daftar kemarin hampir 1.000 orang, itu dari akhwat aja, belum dari ikhwan berapa orang gitu ya, saya kurang tahu. Nah, berkat itu akhirnya materinya diperluas. Jadi kalau misalnya materinya diperluas, nanti nggak akan cukup selama 3 bulan. Kita akan bahas satu persatu sampai sampai paham betul gitu ya tentang persiapan pranikah sampai prosesnya dan nanti setelah nikahnya gimana. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan nanti waktunya nggak 3 bulan, tapi karena materinya lengkap, insya Allah kita perpanjang gitu ya. Kalaupun mau live group silahkan, kalau mau tetap belajar juga silahkan. Ya, itu saja pengumumannya. Mari kita mulai materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, episode pertama kita akan membahas mengenai niat dan bekal pernikahan. Nah, kalau misalkan terkait dengan niat, kita harus tahu dulu nih kenapa kita harus menikah. Karena banyak anak-anak di zaman sekarang itu yang nggak mau nikah ya, menganggap pernikahan itu salah satu hal yang harus dihindari gitu ya. Jadi bab pertama yang akan kita bahas di Akademi Pranikah ini adalah alasan kenapa kita harus nikah. Nah, emang kenapa sih kita sebagai manusia ini harus nikah gitu ya? Apakah nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak nikah? Kan itu pilihan setiap orang ya, mau nikah atau enggak ya terserah mereka. Nah, sekarang di episode kali ini kita akan membahas kenapa kita harus menikah. Nah, kenapa kita harus membahas materi ini? Yang pertama karena adanya stigma bahwa marriage is scary atau pernikahan itu sangat mengerikan. Padahal di sisi lain pernikahan itu tidak semenyeramkan itu kok. Lalu banyak yang menganggap bahwa pernikahan itu beban. Ya udahlah nggak usah nikah aja, nambah beban, harus menghidupi istri, harus menghidupi anak gitu ya, harus ngurusin suami, nanti saya jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya, stigma-stigma yang ada. Padahal di sisi lain menikah itu bukan menjadikan suatu beban ya, melainkan suatu anugerah yang harus disyukuri. Yang selanjutnya, menikah itu bukan menghancurkan masa depan. Siapa nih di sini yang beranggapan bahwa setelah menikah karirnya hancur, karirnya terhenti, impiannya terhenti, dan nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Ternyata menikah itu bukan untuk menghancurkan masa depan, tapi membuat masa depan dengan lebih baik. Yang selanjutnya, menikah itu bukan penjara kehidupan. Kalau misalkan sekarang stigmanya, aduh banyak KDRT, banyak yang selingkuh, banyak yang kasus-kasus lain lah ya di dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya menikah itu bukanlah penjara kehidupan. Dan menikah itu bukan untuk mencari kesempurnaan saja, melainkan mencari sesuatu nih yang Allah perintahkan untuk kita. Lanjut, nah ternyata di Indonesia saja angka jomblo ini meningkat ya. Bonus demografi RI di tahun 2024 kemarin akhir tahun itu setelah ditentukan grafiknya, angka jomblo itu meningkat Bu. Jadi bukan hanya pengangguran aja yang meningkat di Republik Indonesia, tapi angka jomblo juga meningkat. Kok bisa seperti ini? Karena semakin dari tahun ke tahun itu angka jomblo itu semakin tinggi karena mereka nggak mau nikah. Entah karena memang stigmanya tadi ya, nikah itu beban, nikah itu jadi penjara kehidupan, nikah itu jadi perusak mimpi dan sebagainya. Akhirnya mereka tuh nggak mau nikah sama sekali, yang mengakibatkan imbasnya ke negara Republik Indonesia aja per tahun 2024 kemarin itu angka jomblo bisa meningkat bersaing dengan angka pengangguran gitu ya di Republik Indonesia. Kan ini miris. Emang kenapa teh kalau angka jomblo menikah? Kan nggak apa-apa ya. Kita contoh aja di negara Jepang. Ini beberapa berita di tahun 2024 kemarin ya. Tingkat kelahiran di Jepang rendah ya.
Lalu populasi warga di Jepang juga per provinsi itu menurun. Terus di tahun 2024 itu memecahkan rekor dunia ya, nggak ada angka kelahiran di Jepang itu terendah dibandingkan negara-negara yang lain. Juga populasi Jepang mencatat penurunan jumlah gitu ya, penurunan jumlah masyarakat di Jepang pada saat itu. Nah, kalau misalkan hal ini terus-menerus terjadi, apakah Jepang akan hilang dari muka bumi? Itu kan salah satu ya, terjadinya resensi populasi. Kenapa teh Jepang bisa seperti itu? Karena masyarakat di sana udah menganggap bahwa ya menikah itu nambah beban. Jadi lebih baik aku nggak nikah aja sekalian gitu ya, daripada nanti kalau aku nikah aku harus ngebiayain istri, ngebiayain anak juga. Terus ada stigma bahwa pekerjaan di Jepang kan sangat luar biasa menakutkan gitu ya, sangat luar biasa susah. Akhirnya daripada harus nambah beban, lebih baik nggak nikah sama sekali gitu, nggak nambah beban di sana kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bahas hari ini dan dikorelasi dengan kondisi Republik Indonesia tadi, yang angka jomblo meningkat, apakah kita akan meniti jalan yang sama seperti Jepang gitu ya? Bahwa tingkat kelahiran di Jepang rendah dan lain sebagainya. Emang kenapa teh? Pertanyaan lagi ya. Emang kenapa teh kalau apa ya kita mengalami resensi populasi atau ya nggak apa-apa gitu ya kalau misalkan nggak nikah nggak punya anak dan sebagainya, iya nggak apa-apa. Bayangin aja kalau semua manusia di muka bumi ini memiliki pemikiran yang sama. Bahkan kalau misalnya kita tarik garis ke Nabi Adam, gimana kalau Nabi Adam juga nggak mau nikah, nggak mau nikahin anak-anaknya, nggak mau punya anak, ya udah gitu ya, terputuslah manusia di sana, udah nggak usah ada kehidupan di dunia ini gitu kalau misalkan memang semua manusia mengharapkan seperti itu. Juga di Indonesia terjadi ada resensi populasi makin nyata di negara Asia, kayak misalkan Indonesia termasuk Asia, terus di Cina dan lain sebagainya itu udah mulai. Kalau misalnya yang ketara banget kan negara Jepang nih. Nah, negara-negara Asia udah mulai nih arahnya ke sana. Di Indonesia aja udah stigmanya udah seperti itu gitu ya. Dan akhirnya ini menjadi dampak mencemaskan dari resensi seks di Jepang. Kenapa di Jepang itu banyak film-film yang gak jelas gitu ya, atau film porno ataupun yang lain sebagainya ya, karena mereka menghindari pernikahan. Emang apa hubungannya teh dengan pernikahan, dengan resensi dan dampak resensi seks ini? Mari kita bahas. Jadi kenapa orang-orang tidak mau menikah? Yang pertama, orang-orang tuh nggak mau nikah karena mungkin ada trauma atau pengalaman buruk. Mungkin akan teteh di sini punya orang tua yang nggak baik, atau keluarga yang ternyata pernikahannya buruk, atau bahkan mengalami sendiri. Oh, aku lihat ibuku KDRT sama ayah, atau oh aku melihat bahwa ayahku tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Banyak ya, itu karena trauma dan pengalaman buruk. Yang selanjutnya karena pandangan hidup atau prinsip pribadi ya, kayak tadi, aduh kalau misalnya nikah aku nggak bisa kerja, aduh kalau misalkan nikah aku nggak bisa meraih mimpi dan lain sebagainya. Juga penuh ketakutan dan kekhawatiran, gimana kalau misalkan aku nikah nanti nggak bisa ngebiayain anak istri, gimana kalau misalkan aku nikah aku nggak bisa ngurus anak-anak dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, belum menemukan pasangan yang tepat. Jadi aku sebenarnya mau nikah teh, cuman nggak ada gitu ya, atau belum menemukan pasangan yang tepat itu siapa, atau juga fokus pada hal lain. Sebenarnya aku belum mau nikah sih teh, aku lagi ngejar S2, aku lagi ngejar jadi manajer, misalkan aku sekarang kerja di luar negeri dan lain sebagainya. Juga pengaruh sosial dan budaya kayak tadi, kalau misalkan lingkungan Jepang karena budayanya seperti itu, akhirnya mereka memiliki pengaruh lingkungan, ya udah nggak nikah pun nggak apa-apa kayak gitu ya. Itu ada beberapa alasan kenapa orang tidak mau nikah. Nah, yang selanjutnya adalah takut pasangannya mabuk, KDRT, jahat, selingkuh gitu ya, misalkan kayak gitu. Juga takut tidak dinafkahi dengan baik bagi teh nih, atau takut miskin. Gimana kalau misalkan aku belum mapan, terus aku berumah tangga, pada akhirnya nanti aku miskin kehidupan rumah tangganya gitu ya. Atau takut patriarki, ah nikah teh buat apa? Aku yang ngerjain semua kerjaan rumah, suamiku main HP, bukan kayak gitu kan, apa kegiatan eh, kejadian-kejadian yang sering kita lihat di media sosial, atau takut mengurus anak sendirian dan lain sebagainya. Itu beberapa ketakutan yang dimiliki oleh manusia. Tapi apa dampaknya jika manusia itu tidak menikah? Kita bayangin aja ada satu orang manusia yang nggak mau nikah. Ya dia akan kehilangan ketenangan jiwa. Itu sakinah nanti jelasin ya. Lalu kehilangan ladang pahala dia seumur hidup, dan potensi terjerumus ke dalam dosanya akan semakin besar. Juga kurangnya dukungan di masa tua gitu ya, ketika kita udah tua,
ayah ibu udah nggak ada, kita nggak nikah, ya kita hidup sendirian gitu. Bukan berarti memanfaatkan pasangan sebagai apa ya, sebagai pembantu masa tua atau memanfaatkan anak-anak sebagai pembantu masa tua, nggak kayak gitu. Tapi kurangnya dukungan di masa tua. Jadi pas kita tua, nenek-nenek kakek-kakek ya kita sendirian aja hidup gitu ya. Ngebayangin aja udah gimana hidup sendirian, udah tua dan lain sebagainya, nggak ada teman. Juga adanya gangguan psikologis yang dialami oleh manusia itu sendiri. Mari kita bahas sekarang kenapa manusia itu harus menikah. Yang pertama, kita bahas pernikahan sebagai fitrah manusia. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah salah satu hal atau bawaan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri sejak lahir. Jadi ketika Akang Teteh lahir ke dunia ini, Akang Teteh udah bawa yang namanya fitrah. Fitrah itu software lah. Kalau kita beli HP baru, di dalamnya ada software kan, ada aplikasi pesan, ada aplikasi Instagram kan kayak gitu. Nah, sama setiap manusia dilahirkan itu sama aplikasi atau softwarenya. Dan software itu udah Allah atur sendiri, itu namanya fitrah manusia. Yang pertama, di dalam diri manusia, fitrahnya ada tiga hal, yaitu yang satu jasmani, yang kedua adalah gorizoh atau naluri, yang ketiga akal. Jadi fitrah manusia itu kurang lebih terdiri dari jasmaninya, nalurinya atau gorizohnya, dan akal. Jasmani ini merupakan kebutuhan yang timbul akibat organ-organ. Kalau kita nggak makan, kita lapar. Itu kan fitrah manusia. Kalau misalkan manusia nggak makan selama 3 hari berturut-turut gitu ya, nggak makan nasi, nggak minum, kan secara otomatis refleks tubuh kita itu akan meminta makan, kelaparan. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan jasmani. Yang selanjutnya adalah gorizoh atau naluri. Kalau kebutuhan naluri ini muncul akibat bisa jadi faktor eksternal atau faktor dari dalam diri kita sendiri. Dan naluri ini kan kita baru bahas ada jasmani, yang kedua adalah naluri. Naluri ini terbagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama adalah gorizoh nau atau naluri nau, yang selanjutnya adalah gorizoh bako, yang selanjutnya adalah gorizoh tadayun. Apa bedanya? Kalau nau itu naluri untuk melestarikan diri. Jadi secara harfiah manusia itu memang punya naluri untuk melestarikan dirinya atau memiliki keturunan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya bako itu naluri untuk mempertahankan diri. Misalnya kalau misalnya kita diejek, kita pengen ngelawan. Kalau misalnya kita dipukul ya, dipukul orang, kita pengen memukul balik. Kalau misalnya kita dihina, kita pengen membuktikan bahwa aku nggak serendah itu kok. Nah, itu adalah naluri dari bako. Setiap manusia pasti punya kayak gitu. Tentu dong, kalau misalnya Akang Teteh nih dihina, Akang Teteh dipukul tiba-tiba, cara nggak langsung kita pengen ngebales kan. Itu adalah namanya naluri bako atau tulisan bako. Yang selanjutnya adalah naluri tadayun. Kalau tadayun ini terkait dengan memutuskan sesuatu atau mengesakan sesuatu. Kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi punya masalah, kita pengen berdoa ya Allah gitu ya, atau kepada Tuhan masing-masing yang dipercayai. Nah itu adalah naluri. Hubungannya apa teh sama nikah? Kalau hubungannya sama nikah itu terkait dengan gorizohnau atau naluri untuk melestarikan diri. Di dalam diri manusia, secara harfiahnya itu se seiring berjalannya usia itu pasti akan ada perubahan di jasmani maupun di naunya. Kalau misalkan di jasmani pasti ada perubahan, misalkan laki-laki mimpi basah, perempuan misalkan di bagian tertentu membesar, kemudian tumbuh bulu dan lain sebagainya, itu perubahan jasmani yang secara harfiah itu pasti terjadi. Bisa nggak kalau misalkan kita udah masuk usia 11 atau 12, ya udah deh, misalkan di bagian tertentu kita nggak usah membesar di bagian perempuan. Kan nggak bisa ditahan-tahan ya, itu secara harfiah memang udah kayak gitu. Terus bisa nggak di daerah ketiak ataupun alat vital misalnya nggak tumbuh bulu? Kan nggak bisa juga, memang itu harfiah ya dari Allah, fitrahnya seperti itu, nggak bisa dirubah, itu jasmani. Begitupun dengan naluri nau. Kalau misalkan jasmani bentuknya tadi berubahnya seperti itu, nah di naluri nau itu juga sama, ada sesuatu yang harus dituntaskan. Kalau di dalam laki-laki berarti ada yang harus dikeluarkan di dalam dirinya. Kalau di dalam perempuan berarti memang ada juga yang seperti itu, tapi ada sesuatu yang harus dipuaskan di dalam diri mereka. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita sepakat bahwa perubahan itu nggak bisa diganggu gugat dan nggak bisa ditunda, ini tadi perubahan jasmani juga nggak bisa dirubah kan, kita misalkan nahan-nahan ini nggak usah ngembang deh, atau ini nggak usah tumbuh bulu deh, kan kita nggak bisa. Begitupun dengan naluri, bisa nggak manusia apa menyelisihi naluri yang Allah kasih padanya? Enggak kan?
Lantas, kalau misalkan Gorida Now ini nggak bisa ditahan-tahan, bagaimana cara mereka untuk menyalurkannya kalau tidak dengan menikah? Seperti itu. Kalau kan dorongan dari Now ini dari laki-laki harus ada sesuatu yang dikeluarkan. Kalau dari perempuan harus ada sesuatu yang dipuaskan. Bagaimana caranya mereka memenuhi hal tersebut tanpa pernikahan? Akhirnya, akallah yang bekerja di sana. Akal ini membedakan manusia dengan hewan. Kan hewan kalau kucing lah, kucing bersetubuh dengan ibunya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan manusia itu punya akal yang membedakan mereka dengan hewan. Akhirnya ketika si jasmani ini misalkan lapar, akal ini akan bekerja. Oh, kalau misalkan aku lapar, aku pemenuhannya harus dengan makan. Nah, pemenuhan akal ini bisa ada dua pilihan. Ada jalur yang haram, ada jalur yang halal. Kalau misalkan si manusia ini jasmaninya minta makan, berarti harus dikasih makan karena dia kelaparan. Kalau misalkan ambil jalur yang halal, berarti dia akan makan yang halal halal aja, ya, makan ayam, makan ikan, kayak gitu ya. Tapi si akal juga punya pilihan untuk memenuhinya dengan cara yang haram. Misalnya makan babi, makan apapun itu yang diharamkan, minum khamar, kan kayak gitu kan. Itu ada di akal. Kalau misalkan akalnya udah nggak berfungsi karena tuntutan dari si jasmani ini, misalkan dia sangat kelaparan tapi dia nggak punya uang, akhirnya dia mencuri makanan atau makan makanan yang haram pada saat itu juga, kan bisa kan. Itu adalah tuntutan dari si jasmani yang harus dipenuhi. Begitupun dengan naluri atau garizah tadi. Jadi pada akhirnya ketika si manusia itu nggak memilih menikah, kan Allah ini menyediakan jalan pernikahan nih, aku udah kasih naluri ke kamu. Di laki-laki ada sesuatu yang harus dikeluarkan, di perempuan ada sesuatu yang harus terpuaskan, kayak gitu. Allah tuh udah ngasih fitrahnya begitu, emang nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Dan ketika si naluri itu apa ya, mendorong-dorong, ayo dong penuhi aku, gitu, aku ingin ini, aku ingin itu, misalnya kayak gitu ya, di dalam diri manusia. Akhirnya akal inilah yang berpikir apakah dia mau milih jalan yang halal, yaitu dengan menikah, karena kan Allah ya udah nikah aja, apapun kebutuhanmu kepada istri atau suamimu ya laksanakan aja gitu ya, karena udah halal statusnya. Ada jalan yang haram. Jalan yang haram atau tidak halal adalah dapat dari mana kira-kira? Ya dapat bisa bayar pekerja seks, bisa onani sendiri, akhirnya ada pemerkosaan dan lainnya, tindak kriminal akhirnya. Kenapa apa hubungannya? Karena tadi kita balik lagi, karena jasmani dan naluri tadi udah ada sejak kita lahir. Gak bisa itu pertumbuhannya kita tahan-tahan, atau ya, ya Allah, aku nggak bisa nih gitu ya, aku nggak mau nih ada perubahan di dalam tubuhku, aku nggak mau nih ada hawa nafsu di dalam diriku, atau nggak mau nih ada naluri, nggak mungkin kan, karena itu memang defaultnya seperti itu, manusia diciptakan seperti itu, nggak bisa ditahan-tahan untuk perubahannya. Tinggal akal lah yang bertugas untuk bagaimana cara memenuhinya, kayak makanan tadi. Kalau misalkan mau milih yang halal kan bisa, tapi bisa juga milih yang haram. Nah, begitupun dengan pemenuhan naluri, bisa jalur yang halal. Allah udah tunjukkan, Rasulullah udah ngajarin. Kalau misalkan kamu mau memenuhi syahwatmu itu atau nalurimu itu, ya nikah. Jalan satu-satunya nikah. Kalau mau memenuhi itu ya nikah. Kalau misalkan sekarang manusianya gak mau nikah, nalurinya mau dipenuhi gimana? Cara memenuhi hal tersebut coba. Ada nggak cara lain selain menikah untuk memenuhi hal tersebut? Padahal itu nggak bisa ditunda dan itu nggak bisa dirubah dalam. Akhirnya banyak orang yang memilih pacaran karena mereka merasa diperhatikan di sana, mereka merasa disayangi, mereka boleh diuji coba tanpa akad yang pasti, atau kalau bosan boleh deh diganti aja atau ditinggalin. Aku udah bosan nih sama ini, tinggalin aja, ganti sama yang lain. Atau menganggap pernikahan bukan hal yang besar untuk dilakukan karena memang ya udah, kalau misalnya aku mau memenuhi si naluri tadi atau si syahwat tadi yang ada di dalam diri, ya udah pacaran aja, dari pacaran juga aku dapat, buat apa aku nikah. Tapi kan itu jalan yang haram, itu jalan yang enggak dibolehin sama Allah. Ada juga jalur, udah pastilah ini tahu, jalur LGBT. Di saat mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan dalam pernikahan dan sebagainya, terjadilah disorientasi seksual. Kalau misalkan nggak bisa sama perempuan lagi, atau nggak bisa sama perempuan, perempuan sama laki-laki, ya udah deh kita coba-coba sama jenis dan lain sebagainya. Akhirnya adalah LGBTQ ini.
Nah, itu hakikat pertama pernikahan sebagai fitrah manusia. Kita evaluasi dari hakikat yang pertama aja itu udah cukup menjelaskan semuanya. Kenapa manusia harus menikah? Evaluasinya, ketika kita tidak menikah, lantas bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan naluri nau tadi? Gimana? Kalau nggak lewat jalan menikah, pasti lewat jalan yang haram. Dan itu ada konsekuensinya. Akal ini setiap pilihan kita bisa milih ya, mau jalan yang halal, mau jalan yang haram. Setiap pilihan kita itu ada hisabnya. Jadi kata Allah nanti kalau dia menghisab, aku kan udah menyediakan jalur halal untuk kamu mengeluarkan nafsumu itu atau untuk menyelesaikan naluri yang ada di dalam dirimu itu. Kenapa kamu milih yang haram? Gimana jawabnya? Gak tahu kan? Nah makanya daripada bingung di hisab, nikah aja. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Gimana teh? Yang pertama, melindungi kelangsungan hidup manusia. Kita udah tahu tadi di negara Jepang ada resensi, ada kekurangan populasi gitu ya, atau manusia terancam punah. Dan bagaimana jika semua manusia tidak ingin menikah, tidak ingin berketurunan? Apakah kelangsungan manusia ini masih ada sampai sekarang? Dari zaman Nabi Adam, aku mau child free, aku nggak mau nikah. Gimana? Ada nggak manusia sampai sekarang? Emang apa sih kok manusia harus tetap hidup gitu? Apa pertanyaannya itu? Kalau misalkan tujuan dari pernikahan adalah melindungi kelangsungan hidup manusia, pertanyaan selanjutnya adalah emang kenapa manusia harus terus melangsungkan kehidupannya kan gitu ya? Jawabannya adalah kalau misalkan kelangsungan hidup manusia terhenti ya udah hari kiamat selesai. Udah gitu aja sih simple. Ya udah menghadapi hari kiamat aja selesai. Mau nggak langsung ke nanti yaumil hisab dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah memang takdir Allah seperti itu. Manusia harus diam dulu di bumi sebagai ruang ujian. Nanti ketika ujiannya udah selesai, bagi rapot ya akhirat gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang manusianya mau ngelewatin, nggak mau lewat ke dunia aja, mereka nggak mau berketurunan, manusia punah ya udah gitu. Selesai kisah hidup kita di dunia. Buat apa lagi ya? Tinggal hari kiamat, ya kan? Yang kedua adalah menjaga nasab. Kalau misalnya kita nyambung ke yang sebagai fitrah tadi, kalau misalkan ada satu orang laki-laki, dia nggak mau menikah, tapi dia punya naluri tadi kan, dia pengen mengeluarkan sesuatu. Akhirnya daripada dia si akalnya ini bilang, aku nggak mau nikah, aku nggak mau nikah. Akhirnya si laki-laki tadi memilih jalur yang haram, misalkan dia hire kerja seks atau dia pacaran dan lain sebagainya. Anggaplah misalkan pacaran dia menyalurkan kebutuhannya itu kepada pacarnya ini. Akhirnya pacarnya menikah, akhirnya pacarnya hamil. Anaknya nasabnya gimana? Karena anak yang yang ada di tubuh si pacarnya itu nasabnya nggak nyambung ke bapaknya. Jadi kayak misalkan si anak perempuan ini nggak ada hubungan darah sama bapaknya dalam konteks Islam. Walaupun secara biologis ada, tapi kalau dalam konteks Islam itu nggak ada hubungan. Jadi ketika misalkan si anak yang ada di pacarnya itu ternyata perempuan, nanti ketika si perempuan itu menikah, dia nggak nyambung sama bapaknya. Nggak bisa diwaliin sama bapaknya sendiri. Menjaga nasab kayak gitu. Atau bahkan kalau misalkan kita lihat ya, bagaimana jika semua orang di muka bumi ini, semua orang, bayangnya semua orang di muka bumi ini gak mau nikah, terus mereka dengan senang hati, dengan cara bebas menyalurkan nalurinya itu kepada siapa saja yang dia pengen. Oh aku pengen sama ini ya udah. Oh aku pengen sama ini ya udah gitu ya. Nanti gimana anak? Ini teh anak siapa gitu ya? Ini teh hubungannya gimana dan lain sebagainya. Dan bagaimana jika semua berhubungan badan kemudian memiliki anak tapi tidak tahu ayahnya siapa, hubungannya bagaimana dan bahkan nggak tahu ibunya siapa gitu kan? Kadang ada seperti itu. Kurang lebih gitu. Emang apa teh kasusnya kalau misalkan kayak gini dampaknya apa kok cuma nasab aja? Kita lihat di film dokumenter. Kalau film dokumenter berarti diangkat dari kisah nyata. Ini bisa ditonton dan search aja judulnya. Judulnya adalah Our Father. Di film dokumenter ini ada satu orang mahasiswa Amerika Serikat. Dia itu karena suka nonton pornografi, akhirnya dia hiper, dia selalu onani dan mengeluarkan si nalurinya tadi dengan cara onani. Berarti dia banyak kan spermanya. Nah, dia pikir kalau misalkan sperma
spermanya dibuang gitu aja, dia akan rugi. Akhirnya si spermanya itu didonorkan kepada salah satu rumah sakit. Jadi setiap dia onani atau bahkan dia datang ke rumah sakit buat onani ya, buat apa? Menyelesaikan si nalurinya itu tersebut, si spermanya itu dijadikan sebagai bank sperma untuk ibu-ibu yang kurang atau ibu pasangan ibu bapak yang kurang bisa hamil gitu ya. Jadi ketika ada ibu-ibu datang sama bapak-bapak nih, aduh aku nggak punya anak, gimana solusinya? Karena di negara maju atau negara Amerika nggak ada aturannya kalau misalkan kita mau bayi tabung harus dari sperma suami, harus dari sperma istri, kan nggak ada kayak gitu kalau di Amerika. Jadi akhirnya mereka punya sistem bank sperma. Siapapun yang mendonor sperma selama itu baik itu bisa diterima. Jadi ketika ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang pengen punya anak, akhirnya sperma tadi dari bank sperma dikasihlah ke ibu-ibu yang mau hamil itu. Karena ternyata kodarullahnya spermanya dia sangat bagus. Jadi ketika ada ibu-ibu yang belum bisa hamil, sama dokter-dokter di rumah sakitnya itu karena dia juga hiper, akhirnya kan banyak tuh dan sangat sangat bisa diandalkan gitu spermanya. Akhirnya sama si dokter-dokter dikasih lah, tiap ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang pengen punya anak dikasih spermanya dia terus menerus bertahun-tahun. Ternyata ada salah satu anak yang sudah dewasa gitu ya, dia coba tes DNA di salah satu rumah sakit, juga adalah sistemnya gitu di negara Amerika yang punya sistem pemeriksaan DNA kayak gitu. Dia ngetes, akhirnya kok tiba-tiba apa ya, gennya dia itu sama dengan beberapa orang di satu wilayah. Ada kurang lebih 8 orang di satu wilayah. Nah, dia ketemulah sama orang-orang itu, kok punya riwayat yang sama, kayak misalkan dia matanya minus, rambutnya pirang dan lain sebagainya, gennya hampir sama semua. Terus menerus karena dia penasaran kok bisa kayak gini, akhirnya dia nanya sama ibunya. Nah, ibunya baru cerita bahwa oh aku dulu nggak bisa hamil, aku datang ke rumah sakit ini untuk donor sperma dan akhirnya aku bisa hamil kamu. Sama dia karena penasaran terus dicari tahu nggak, dalam satu kota dia punya 1.000 saudara, teman-teman, 1.000 saudara di dalam satu wilayah. Bahkan ketika dia melanjutkan pencariannya itu, dari beberapa saudaranya itu sudah ada yang menikah dan punya anak. Dan jelas kalau misalkan menikahnya dengan saudara itu akan terjadi kecacatan. Jadi di beberapa hasil pernikahannya itu anak yang dilahirkan ada yang cacat, ada yang kurang apa kayak gitu. Itulah pentingnya nasab. Itu pentingnya nasab. Ini cerita nyata dan bisa ditonton di Our Father atau The Man with 1.000 Kids gitu ya. 1,000 Kids ini bisa di dua film yang berbeda. Film dokumenter ya, bukan film fiktif. Jadi di dalamnya itu cuma pencarian data, terus gimana gitu ya eksekusinya dan lain sebagainya. Dan di antara saudara di satu wilayah itu ada yang menikah. Itulah pentingnya nasab. Kalau misalkan Allah udah jelasin kamu nikah, nasabnya benar dan lain sebagainya. Inilah buktinya kalau manusia milih jalan yang nggak benar untuk menyalurkan nalurinya tersebut. Kacau. Kalau udah kayak gini gimana? Bayangin, kalau udah kayak gini gimana? Gimana kita ngebeterinnya? Pusing juga. Harus nyari satu-satu. Ini deh dikasih ke ibu siapa? Misalnya tuh gimana kalau misalkan ibunya udah lupa, udah Alzheimer, gimana caranya? Kita mengumpulkan, dan yang baru setelah film dokumenter ini dibuat baru diketahui kurang lebih 800-an lah, 800 yang pasti itu adalah anak dari si cowok ini. Dan ketika film ini dirilis, cowoknya udah tua, udah jadi kakek-kakek. Akhirnya si apa AAA yang tadi pertama gitu ya, pertama kali melakukan investigasi ini, ngumpulin saudaranya datang ke bapaknya, si yang donor sperma tersebut. Pak, ini teh aku anakmu gitu ya. Tiba-tiba si bapaknya bingung gitu, kok aku punya anak sebanyak ini? Gara-gara itu, dan gara-gara nasab satu aja yang eh, dilanggar oleh manusia kayak gitu. Ada lagi ternyata di Amerika saja itu punya film atau reality show yang are you father atau bukan. Jadi untuk membuktikan apakah kamu benar ayahnya atau enggak. Bahkan dijadikan sebagai reality show. Jadi ada anak nih misalkan yang baru bayi atau usia 2 sampai 4 tahun. Terus bapaknya penasaran atau ibunya penasaran kan, karena mungkin ibunya bersetubuh dengan banyak orang, bapaknya juga mungkin gak tahu siapa, akhirnya mereka tuh mungkin tinggal serumah, ada yang tinggal serumah, ada yang udah nikah dan sebagainya. Nah, untuk membuktikan apakah si anak itu
benar-benar anak dia atau bukan, akhirnya masuk ke reality show ini untuk mendaftarkan anaknya anak dia atau bukan. Jadi si anaknya dites DNA, disesuaikan dengan DNA-nya si ayah, apakah itu anaknya atau bukan. Ternyata 95% dari hasil acara tersebut adalah anaknya bukan dari gen ayahnya. Ada ibu-ibu yang senang, ada ibu-ibu yang malah nangis gitu ya. Terus itu anaknya siapa nggak tahu, itu adalah kesalahan masa masa anak sendiri harus dites DNA dulu, masa harus masuk ke reality show, kamu adalah ayahnya atau bukan, semiris itu. Dan ini ada sampai sekarang, reality show-nya ada kalau misalnya mau lihat, ada yang sampai marah-marah, ada yang sampai ayahnya nangis karena aku teh udah ngurus dari bayi sampai 4 tahun tapi ternyata dia bukan anakku, kan kayak gitu. Sedih banget itu karena nasab yang dilanggar separah itu. Yang selanjutnya melindungi kerusakan moral ya kayak tadi. Kalau misalkan manusia nggak menyalurkan nalurinya lewat jalur halal, jadi dia akan mencari-cari. Aku butuh nih menyalurkan hal ini. Akhirnya dia milih jalur haram. Kalau misalnya jalur haram pasti rusak moralnya. Emang ada jalur haram yang baik? Enggak kan? Dia hire kerja seks, dia onani, dia apapun itu yang di luar hakikatnya dia gak mau aja. Padahal itu satu-satunya jalan buat manusia yang Allah sediakan. Dan banyak yang saat ini bahkan orientasinya di luar nalar manusia ya. Ada sama kambing kemarin ya, di berita Indonesia juga ada. Ada bapak-bapak yang suka ke anak-anak. Banyaklah kerusakan moral yang diakibatkan karena tidak memenuhi satu hal atau satu aspek ini. Bahkan di data CNBC tahun 2024 kemarin, itu kekerasan yang dialami paling banyak itu ada di seksual daripada fisik. Ini aja udah bukti bahwa kalau misalkan kita nggak nikah, ini bahayanya. Kekerasan seksual ada di mana. Yang selanjutnya, melindungi dari berbagai penyakit. Mungkin ini juga udah tahu ya, kalau misalkan kita nggak bisa menyalurkan dengan cara yang halal, satu pasangan aja atau sama istri sama suami yang sah aja, terus dia menyalurkannya dengan banyak orang dan nggak tahu orangnya apakah punya penyakit atau enggak, ya ini kasus pelecehan naik. Barangkali yang berhubungan dengan kita itu punya penyakit, penyakitnya menular dan lain sebagainya. Buktinya infeksi sipilis, sipilis adalah salah satu penyakit penyakit organ intim yang ditularkan dari satu manusia ke manusia lain, itu meningkat di tahun 2022. Nggak tahu di tahun 2024, saya nggak nemu gitu ya hasilnya. Bahkan ini mengalami peningkatan selama 70% di 5 tahun terakhir. Dari tahun 2018 terus naik. Ada juga ternyata yang paling banyak punya HIV/AIDS adalah ibu rumah tangga. Kenapa? Apakah ibu rumah tangga berarti bandel teh jajan? Enggak, itu dari suaminya. Itu dari suaminya. Suaminya jajan di luar, pulang ke rumah dari rumah sama istri nular itu. Akhirnya yang punya HIV lebih banyak adalah itu. Itu bahkan di tahun 2020 kemarin ada 543 kasus di Indonesia ibu rumah tangga yang punya HIV. Gimana gitu ya. Dan akhirnya dalam pendidikan anak juga dibutuhkan kerjasama antara suami istri, bukan ayah sama ayah atau bukan ibu sama ibu. Yang sekarang pernikahannya kan kebanyakan kayak gitu, ayah sama ayah nikah, ibu sama ibu nikah, terus dia punya anaknya dari mana, dari adopsi. Akhirnya orientasi seksualnya udah gak benar, udah nggak bisa lagi dibenerin gitu ya. Dan yang terakhir, kenapa kita harus menikah? Ya karena Allah yang Rasulnya menyuruh begitu. Kenapa? Harusnya saya ini disimpan di awal. Ya kalau misalnya disimpan di awal, kita bakal, ya ini mah udah tahu, emang Allah yang nyuruh nikah, emang Rasulullah yang nyuruh nikah, makanya ditutup dulu. Disebutkan fakta-fakta dulu yang terjadi di lapangan dan kekacauannya seperti apa. Akhirnya ini loh Allah udah ngasih jalan yang benar. Terus Rasulullah juga bilang, ya aku udah ngajarin kalian, kalau misalkan mau menyalurkan dengan cara baik, ya udah lewat ini aja. Karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh begitu. Ada di Quran surah An ayat 21. Aku menyediakan nikah agar hatimu tenang. Kenapa teh hati tenang? Ya karena tadi kalau misalkan di dalam nalurinya ada syahwat yang menggebu-gebu, pengen ini, pengen itu, pengen nyalurin ini, pengen kenikmatan lah, dan sebagainya. Ya aku sediakan nikah biar kamu aman gitu ya. Biar kamu tenang, nggak usah ngurusin apa-apa lagi, nikah, selesai urusan nalurin. Kayak gitu. Kata Allah tuh kurang lebih. Juga Rasulullah bilang bahwa setiap orang yang menikah itu adalah menuruti dari sunnahku.
Menikahlah karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Juga menikah menjaga kesucian. Kenapa menjaga kesucian? Ya kalau misalnya laki-laki, kalau nggak lewat nikah, berarti menyalurkan syahwatnya lewat mana, gitu kan? Berarti dia udah, ya nggak bener lah. Kalau perempuan juga sama, dia mendapatkan perhatian dan sebagainya dari mana? Lain dari pernikahan. Juga pernikahan adalah menyempurnakan agama, karena setelah kita menikah, seluruh amalan dan seluruh kegiatan yang kita lakukan setelah pernikahan itu adalah ladang pahala. Maka dari itu setengahnya ladang pahala didapatkan dari pernikahan, setengahnya lagi didapatkan dari peribadahan kita. Makanya disebut bahwa pernikahan adalah separuh agama. Karena pernikahan itu menyempurnakan separuhnya dari dirimu, setengahnya lagi tinggal dimaksimalkan dari ibadah. Bahkan untuk perempuan, kalau misalkan udah menikah, ada empat syarat kan, biar kita langsung masuk surga. Kalau misalkan dia menjaga kemaluan dia, terus dia taat sama suami, dia mengerjakan sholat 5 waktu, gitu ya, dia terus puasa wajib di bulan Ramadan, empat hal itu aja udah bikin dia ke surga. Udah gitu ya, cuman itu aja, nggak usah sholat sunat, nggak usah apa. Kalau misalkan memang pernikahannya dilanjutkan akan hal itu. Gitu. Itulah salah satu hal kenapa menikah itu perlu untuk dilakukan. Juga, nah ini ada pertanyaan. Teh, kan ulama juga ada yang nggak nikah. Atuh, aku mah mau sama kayak ulama. Ulama juga nggak nikah, aku juga pengen kayak gitu. Adakah ulama yang tidak menikah? Jawabannya adalah ada. Imam Nawawi, beliau tidak menikah seumur hidupnya. Tapi beliau menerbitkan beberapa kitab. Jadi, syahwatnya itu bukan disalurkan dengan hal-hal seksual, tapi kepuasan terhadap keilmuan. Beliau menulis kitab banyak, dia nyebarin ilmu dan sebagainya. Ibnu Taimiyah juga sama. Imam Sofyan Asauri itu di beberapa hal beranggapan bahwa pernikahan apa sih seorang laki gitu ya setelah menikah dikasih nasihat, tapi riwayatnya lemah ya apakah beliau menikah atau enggak. Jadi yang udah pasti Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam At-Tabari juga sama, dan Imam Az-Zahabi juga sama. Perlu dicatat bahwa oh aku mau kayak imam-imam, tidak jelas mau kayak imam-imam. Imam-imam nggak nikah, tapi beliau terus menerus mengejar keilmuan. Beliau bikin kitab-kitab, hadis-hadis, gitu ya, fakih keilmuan, Al-Qur'annya hatam dan lain sebagainya. Karya-karyanya banyak dinikmati dan dipelajari oleh manusia zaman sekarang. Kalau kita, kalau kamu, kalau Kang Teteh nggak nikah, terus mau ngapain? Ada karya yang dihasilkan, ada manfaat untuk umat Islam, atau ada karya besar yang bisa dinikmati sampai hari kiamat nanti? Ada. Kalau ada, silahkan. Mungkin itu memang jalan kehidupannya. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu, ya udah, nikah aja. Ya kan? Perlu dicatat bahwa keputusan untuk tidak menikah di kalangan ulama didasarkan pada pertimbangan pribadi dan konteks keilmuan yang mereka miliki. Juga hasil-hasil karya yang besar yang mereka ciptakan. Jadi mereka tuh nggak sibuk nikah memang, tapi mereka sibuk keilmuan. Karya-karyanya besar ada sampai sekarang. Ya kalau kita, udah aku mau kayak ulama aja, ulama juga nggak nikah, aku juga nggak nikah, oke, karyamu apa, bisa dinikmati sampai hari kiamat nanti? Enggak kan? Atau mungkin oh iya aku lebih seperti kepintaran Imam Nawawi misalnya, ya oke lah kalau misalnya punya karya sampai hari kiamat mah dan bisa dinikmati oleh umat muslim gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti ya udah kata Allah nikah aja, apa susahnya? Terus apa yang harus dilakukan teh? Kalau misalkan sekarang melalui pertemuan yang pertama ini, oke, niatnya udah ada, aku jadi tercerahkan ya, aku pengen nikah, niatnya udah ada. Terus bekalnya apa? Kan judul kita adalah niat dan bekal pernikahan. Lalu bekalnya apa teh? Buat mempersiapkan pernikahan tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ya, persiapan pernikahannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Persiapkan pernikahannya dengan sebaik-baiknya. Misalkan dimulai dari pemilihan pasangan yang bagaimana, mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Juga lalu mulai dari mana, kan pasti ada pertanyaan selanjutnya ya. Lalu mulai dari mana mempersiapkannya? Aku bingung, banyak banget yang harus aku pelajari. Bahkan hal rumah tangga aja nggak dipelajari di sekolah kan. Kita tiba-tiba, kalau misalkan Teh Febri Almera, guru saya, pernikahan itu sebagai apa ya,
terjun payung tanpa parasut. Bayangin aja pernikahan itu bagaikan kehidupan seseorang terjun payung tanpa parasut. Dia terjun dari pesawat tanpa parasut. Ya gimana gitu ya. Itulah kondisi kita sekarang. Karena tiba-tiba aja nggak diajarin di sekolah, ibu bapak juga nggak ngarahin. Kita bingung mau mulai persiapan dari mana, tiba-tiba nikah, kaget. Aduh, gimana ngejalanin pernikahan teh? Lalu mulainya dari mana? Ya banyak. Ada persiapan mental, persiapan spiritual, persiapan finansial, keluarga, fisik, ilmu, sosial, legalitas, acara pernikahan, dan pasca pernikahan. Ini semua akan kita bahas di Akademi Pernikahan satu. Gimana caranya nyiapin mental, gimana caranya nyiapin finansial, gimana caranya saya tahu kalau dia jodohku, gimana caranya milih pasangan, apa yang harus saya lakukan ketika menunggu, apakah wanita harus menunggu atau ngejar seseorang, apa yang harus dilakukan laki-laki ketika dia tertarik pada seseorang, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas satu persatu di Akademi Pranikah, episode demi episode. Jadi bagaimana menilai seseorang wanita atau laki-laki baik untuk dinikahi, atau gimana konsep jodoh dan lain sebagainya, itu terkait dengan bekal pernikahan yang akan kita bahas satu persatu. Bersambung bersambung di episode selanjutnya karena kita udah bahas materi pertama. Jadi bekal pernikahan yang akan kita bahas selanjutnya itu kurang lebih bagaimana cara kita milih pasangan, terus gimana caranya nyiapin mental, gimana kita tahu kalau misalkan laki-laki itu red flag, gimana kita tahu laki-laki itu baik atau wanita itu baik, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas satu-satu per materi, atau nanti ada dua bab yang kita satu compile jadi satu bahasan. Jadi balik lagi ke pengumuman yang tadi, kiranya saya akan apa ya, menambah jumlah pertemuan ya. Makanya 1 bulan sekali, mungkin 1 bulan jadi 2 kali atau gimana, nanti minta admin yang jadwalin aja. Karena ternyata materinya akan diperbanyak biar lebih komplit dan komprehensif. Begitu. Itulah materi pertemuan kita yang pertama. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh ya, untuk pertemuan pertama ini nggak jadi breakout ya. Harusnya setelah pertemuan ini, misalnya saya tutup ya, bersambung. Jazakumullahu khairan atas eh, ikut ya, atas terima kasih udah ikut di episode pertama ini. Nanti setelah ini langsung breakout room yang Ikhwan, Ikhwan, Ahwat, Ahwat, harusnya seperti itu. Tapi kodarulahnya suami saya nggak bisa, jadi saya sendiri, jadi open Q&A-nya di sini aja ya. Kalau kan ada Ikhwan, jadi kalau misalkan ada Ahwat yang mau nanya, boleh di off cam aja. Ya, oke, sekian materinya. Nanti kumpul lagi di episode kedua yang nanti jadwalnya akan dirilis oleh admin. Kita masuk ke sesi Q&A. Yang mau nanya langsung silahkan raise hand, yang mau nanya lewat kolom komentar silahkan di kolom chat. Saya mulai baca satu persatu ya. Kalau saya mau nanya, mangga. Ayah biologis belum tentu ayah ideologis, betul. Mau bertanya apakah ada biro ta'aruf di play, Mbak Ikma? Ya, harapan saya sih, karena inisiasi saya sama suami, kalau misalkan sekarang nih, kita kan lagi persiapan bareng-bareng ya. Kalau misalkan ada akang teteh yang udah siap, yang Ikhwan boleh nitip ke nomor suami saya, ada di grup Ikhwan. Kalau yang Ahwat juga boleh nitip ke nomor admin saja. Admin kemudian, admin kebetulan seorang perempuan, jadi bisa dititipin ke admin. Kayak gitu ya. Boleh kalau misalkan udah ada yang siap menikah, insya Allah saya sama suami, insya Allah gitu ya, mau fasilitasi. Pengen nikah teh lagi berjuang. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, izin ya, ini ada mau sedikit cerita mungkin teh, tapi mungkin ada pertanyaan sih. Oh, ini dari Iwan ya? Mau. Ikhwan teh. Oh, mangga, mangga. Jadi ini keseringan ketemu. Kebetulan saya kan profesinya fotografer nih teh. Oh iya. Jadi pernah beberapa kali dapat klien itu apa ya? Itu kisahnya sudah lama pacaran, terus si ceweknya pengen ada kepastian nih ke depannya bagaimana. Nah, mereka ini udah tunangan sekian tahun. Nah, terus ada nih laki-laki lain yang serius, pengen tapi oh ini mau melamar si cewek ini. Nah, itu kalau dari segi syariatnya bagaimana teh? Tadi si itunya udah lamaran sama laki-laki. Yang si cewek sama si masih baru tunangan teh. Jadi
ketika si cewek ini ada laki-laki lain yang apa ya, kayaknya dicomblangin, terus si cewek ini bertanya ke tunangan ini gimana nih kelanjutan hubungan kita, apakah mau diteruskan atau ini ada laki-laki nih yang serius yang mau melamar, jadi gitu teh. Ya, kalau misalkan kayak gitu, berarti harus ada ketegasan dari perempuannya, Kang. Jadi kalau misalkan ini ya, aturan di dalam Islam, kita belum sampai bahasan sana sih. Nanti Oke. juga dijelasin. Siap. Cuman sekarang aja kita bahas ya. Jadi gini, Mm-mm. kalau misalkan perempuan sudah dilamar oleh seseorang laki-laki, terus tiba-tiba terus dia kan lagi ada status tunangannya sama laki-laki tersebut. Iya. Ah, Tiba-tiba ah, ada ah. laki-laki yang serius ke dia, ngelamar dia. Nah, hukumnya kalau misalkan laki-laki yang paham itu nggak boleh ngelamar kepada perempuan yang sudah ada lamarannya, ngerti nggak? Ah, ah. Itu dari laki-laki. Nah, dari Ya. perempuan, kalau misalkan ternyata si perempuannya memang, aduh daripada nungguin tunanganku nih nggak jadi-jadi, nggak udah 4 tahun 5 tahun, terus ada tiba-tiba yang mau serius dengan nikah cepat, ya si perempuannya harus tegas, harus menyelesaikan dulu urusan sama tunangannya ini. Tunangannya harus dibatalkan karena tunangan masuk hitbah ya kalau di Islam. Iya. Hitbahnya dengan laki-laki tersebut itu harus diselesaikan. Jadi harus ada ketegasan dari perempuannya. Jangan pelimpan. Kamu teh mau yang mana? Kalau mau nunggu tunanganmu yang ini ya silahkan. Kalau misalkan mau move on dengan laki-laki yang baru karena udah siap nikah gitu ya laki-laki ini ya silahkan. Itu tinggal ada di si perempuannya. Tapi jangan sampai ketika dia ada posisinya sudah lamaran dengan si laki-laki yang A, tiba-tiba ada laki-laki yang B, terus tiba-tiba nerima gitu ya laki-laki yang B tanpa ngasih kepastian ke laki-laki yang A, itu nggak boleh. Jadi harus satu-satu diselesaikan dulu urusan dengan laki-laki yang A, diputuskan dulu hubungannya, ngomong baik-baik sama si laki-laki dan keluarganya, karena kan kalau misalnya lamaran udah sama keluarga ya. Kasih tahu dulu keluarganya bahwa lamaran ini nggak bisa dilanjutkan, baru bisa nerima si yang laki-laki. Terus yang laki-laki juga yang B nih, kalau misalkan tiba ada tertarik dengan seorang perempuan, tapi perempuan itu udah punya orang, udah tunangan gitu ya, udah tunangan sama orang, adabnya sih nggak boleh langsung ngelamar si perempuan. Kalau maupun bilang dulu, aku ada niat, kamu apakah proses dengan laki-laki A dilanjutkan atau enggak. Kalau ternyata kata si perempuannya, aku mau lanjut sama A, ya udah berarti laki-laki B udah nggak usah dilanjutin, cari perempuan yang lain gitu ya. Tapi kalau ternyata si perempuannya bingung juga, ya harus ada ketegasan juga dari si perempuannya mau atau enggak sama si A dan mau atau enggak sama si B. Gitu Kang. Oke. Syukron teh. Ya, itu ada di nggak tahu di episode keberapa, nanti kita bahas taruh ya sama Siap. pertanyaannya. Siap. Ya, syukron teh. Ya, aduh ini yang banyak banget pertanyaan. Boleh boleh satu dari Teh Nisa. Teh nggak usah di nggak usah diliatin mukanya, off cam aja nggak apa-apa. Teh Nisa mangga. Teh Nisa, ya udah. Kalau nggak ada Teh Nisa, Teh Aku Itona, teteh-teteh dulu ya. Kita seling-seling ya sama. Aduh suamiku belum. Kebetulan suamiku ada kerjaan tadi, jadi nggak bisa. Harusnya kepisah sih, nggak apa ya. Teh Bismillah, Itona, Assalamualaikum Teh. iya iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Izin Teh, saya mau tanya. Mm-mm. Jadi gini, saya itu ada apa ya, pengalaman di keluarga keluarga lah intinya gitu. Saya orang tua saya alhamdulillah memang dari orang yang rumah tangganya baik-baik, alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, memberikan contoh yang baik kepada saya. Cuman qadarullah kakak saya itu salah satu kakak saya itu ada yang divorce gitu ya, ada yang bercerai gitu. Dan memang qadarullahnya itu eh, mereka dulu sempat deketnya lama sehingga pun harusnya itu sudah kenal lama gitu ya. Cuman qadarullah ketika menikah tidak bisa bertahan lama gitu. Nah, dan saya juga melihat langsung bagaimana perilakunya si mantan suami kayak gitu kan, mantan suaminya beliau, dan juga melihat langsung bagaimana efeknya perceraian tersebut kepada kakak saya dan anak-anaknya gitu. Jadi masalahnya Teh, saya itu
pengen nikah gitu. Dan qadarullah sudah di umur yang seharusnya itu sudah matang untuk menikah, dan alhamdulillah saya sudah juga punya ilmunya untuk menikah. Cuman ada sedikit ketakutan gitu ya. Jadi marriage is scary itu juga saya sampai sekarang tuh masih eh, apa ya? Masih bisa bilang, masih berpikir bahwa marriage is scary gitu. Nah, jadi masalahnya dari situ, Teh. Nah, itu gimana caranya untuk mengatasinya? Karena ini kan masalahnya ke mental ya sebetulnya gitu ya. Padahal mungkin dari orang tua saya sudah melihat pernikahan yang baik-baik, cuman karena dari satu kejadian itu jadinya saya agak takut gitu. Cuman kalau ditanya kapan mau menikah dan apakah sudah ada ilmu menikah, insya Allah sudah. Cuman karena takut itu aja gitu, takut mengalami hal seperti itu. Nah, efeknya juga gini Teh, saya beberapa kali sempat berproses sama orang ya, sama ikhwan gitu ya. Nah, tapi sayanya jadinya takut juga gitu. Bagaimana nanti mereka ini yang sekarangnya kayak baik-baik, nanti nauzubillah nanti malah melukai saya. Nah, saya takutnya seperti itu gitu. Nah, itu coba minta nasihatnya dari Teteh gitu. Pak Fadal, Teteh, jazakillah khair. Takut menikah, percaya atau enggak, saya selama usia 22 tahun hidup, saya juga takut menikah. Kalau misalkan Teteh takutnya gara-gara kehidupan pernikahan kakak, saya justru takutnya dari kehidupan rumah tangga orang tua sendiri. Karena melihat secara langsung kehidupan rumah tangga yang tidak ideal, akhirnya terpatrilah dalam pikiran saya bahwa saya nggak mau nikah. Saya bisa hidup sendirian. Pokoknya feminis banget deh. Si perempuan harus bisa sendiri, perempuan mandiri dan nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Itu pikiran saya pertama kali. Terus apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan trauma itu? Yang pertama adalah uraikan dulu segala ketakutan yang dirasa. Jadi misal aku takut, aku pengen nikah, tapi aku takut, misal satu takut apa, dua takut apa, tiga takut apa, terus diteruskan. Kalau misalkan bisa diatasi sendiri, coba mulai muhasabah diri. Oh, aku takut ya Allah, tapi kalau misalkan memang pernikahan adalah perintahmu, ya udah gitu. Nanti kita belajar di episode 2 konsep jodoh ya. Jadi ada yang namanya konsep jodoh teman-teman. Konsep jodoh itu ada pasangan yang memang Allah datangkan itu kepribadiannya baik untuk kita. Ada juga Allah menguji seseorang dengan mendatangkan pasangan yang buruk kepada kita. Terus apakah kita bisa mengatur? Kita bisa milih pasangan pengen yang baik, pasangan pengen yang buruk. Kita bisa berikhtiar, tapi hasil akhirnya tetap Allah. Karena jodoh itu rezeki, kehidupan, usia itu udah dicatat 50.000 tahun jauh sebelum kita hidup di dunia. Bahkan nama jodoh saya udah ada, jodoh akang teteh udah ada gitu, jadi nggak usah khawatir. Nah, itu ada di episode 2 sih, panjang banget ya. Konsep jodoh itu harus dijelasin dari awal. Pokoknya kayak gitu deh. Nah, ketika udah misalkan udah sholat tobat, muhasabah diri, terus tulisan tentang traumanya udah ditulisin satu-satu, masih ada rasa takut, terus nanti kalau misalnya udah masuk materi konsep jodoh, udah paham konsep jodoh itu seperti apa, terus bukti-bukti yang Allah kasih itu kayak gimana, tetap nggak bisa, berarti itu apa, traumanya udah level lanjutan. Apa yang harus dilakukan ketika memang kita nggak bisa keluar dari trauma itu? Bertemu dengan guru yang bisa ngasih nasihat. Jadi kalau misalkan kita sekarang di mana, di Bandung, misalnya ada pesantren nih kan, masuk ke Darut Tauhid atau apa gitu ya, ada guru di sana, ada murabi, coba curhati, biasanya mereka bisa membantu. Atau aku nggak ada guru, nggak ada siapapun gitu ya, sementara trauma aku nggak bisa diatasin sama diri sendiri, berarti harus ketemu psikolog. Itu udah mulai masuk ke psikolog si pikirannya berarti harus dibantu direalisasikan, karena untuk menyembuhkan trauma itu memang butuh seseorang kalau kan traumanya udah lanjut. Jadi ikhtiar yang bisa kita lakukan, ya Allah aku pengen nikah buat ngejalanin perintahmu gitu ya, terus ngejalanin sunnah Nabi, tapi aku masih takut gimana kalau misalnya ketemu sama jodoh yang buruk gitu ya, contohnya kayak Fir'aun ya, kayak gimana ya. Untuk ada di tahap penerimaan, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya memang qadarulahnya dapet jodoh yang Fir'aun, aku udah ikhtiar maksimal. Nah, penerimaan itulah yang harus dipupuk. Gimana caranya? Ya dibantu sama orang lain kalau misalkan diri sendiri nggak bisa. Jadi kalau saran saya, sekarang coba dulu sholat tobat, kita sholat tobat, muhasabah diri itu kayak tadi ya, traumanya apa, ditulis satu-satu, terus kira-kiranya nerima kalau misalkan kan kita nggak tahu jodohnya nanti memang seperti itu, tapi kan nggak ada jaminan kita dapat jodoh yang buruk juga, kita kan bisa berikhtiar untuk dapat jodoh yang baik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak bisa diatasin sama diri sendiri, nggak bisa nyembuhin sama diri sendiri,
ketemu Robi tadi, cari guru yang bisa menenangkan hati dan ngasih nasihat. Kalau misalnya nggak ada, mau nggak mau suka nggak suka harus ke psikolog karena biar dibantuin gitu ya, dibantuin ya Allah, ini ikhtiarku, aku pengen nikah, ini ikhtiarku buat menuju pernikahan, tolong sembuhin traumanya dulu gitu, biar aku bisa nerima nanti kehidupan pernikahanku bagaimana. Itu nanti juga akan dibahas ya di konsep jodoh di episode kedua mungkin. Kita akan bahas konsep jodoh itu kayak gimana. Jadi memang teman-teman, jodoh itu kan memang ditetapkan Allah. Kalau misalkan bisa nggak sih kita ngerubah jodoh kita? Nggak bisa. Karena itu udah ditentuin sama Allah. Jadi kan pas proses penciptaan, pertama kali yang diciptakan oleh Allah ada kursinya Allah atau yang singgasananya Allah itu. Itu yang pertama kali diciptakan. Yang kedua yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Al-Qalam itu adalah pena. Yang ketiga barulah Lauhul Mahfuz. Tahu kan Lauhul Mahfuz? Jadi dalam proses penciptaan yang ketika diciptakan adalah Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu mengeluarkan sejenis lembar kertas atau apalah ya, kita nggak bisa ngebayangin itu setebal apa dan seluas apa. Lauhul Mahfuz itu kayak catatan seluruh manusia dari Nabi Adam diciptakan sampai nanti manusia di akhir zaman. Terus Allah memerintahkan kepada Al-Qalam yang diciptakannya kedua, yang pena tadi, pena, kamu tuliskan seluruh kejadian yang seluruh kejadian yang terjadi di muka bumi dari awal kamu diciptakan, dari si pena diciptakan sampai nanti hari kiamat. Apa yang ada di sana? Kejadian di dunia, mau itu tsunami, gempa dan sebagainya. Takdir setiap orang, saya ada, teteh ada, akang ada. Rezeki setiap orang, jodoh juga termasuk di sana. Jadi nggak bisa dirubah. Tapi kondisi jodoh itu nanti ada dua tipenya. Ada yang jodohnya baik, ada yang jodohnya buruk. Kayak gimana tuh kalau kita udah itu ya tapi jodohnya buruk? Ya itu nanti bahasanya di konsep jodoh yang kedua. Jadi nanti ikutan dulu jodoh ikutan dulu episode kedua biar tahu ya konsepnya gimana. Jadi saran saya saat ini mungkin itu dulu, coba dulu. Kalau misalnya nggak bisa boleh ketemu Robi atau coba psikolog. Kalau perlu psikolog yang di Bandung, saya ada psikolog Islami yang mengurusi pernikahan dan konselor. Kalau di Bandung ya, kalau di Jakarta dan sebagainya saya nggak tahu karena saya orang Bandung. Itu teh bisa bantu, bisa dipahami Teh aku. Syukron teh. ya. Lutfi, mangga Kang Lutfi. Gak usah dibuka, di off aja. Ya. Teh tapi sebelum ke pertanyaan agak menanggapi jawaban Teteh barusan. Walaupun misalnya Boleh. emang Teteh bercanda misalnya, tapi kayaknya kalau zaman sekarang nggak ada deh Teh, kayaknya laki-laki yang kayak Firaun sampai ngaku Tuhan gitu. Jadi kalaupun zaman sekarang ada laki-laki yang seburuk-buruknya laki-laki gitu, kayaknya nggak akan sama seperti Firaun gitu. Terus masuk ke pertanyaan, kayaknya ini aku sesuai tema aja Teh. Sesuai tema yang tadi disampaikan. Gini Teh pertanyaannya. Kalau memang menikah itu adalah satu-satunya cara untuk memenuhi ghorizoh nau ya. Lantas kenapa berdasarkan data yang tadi Teteh tampilkan justru banyak ibu rumah tangga yang terkena HIV karena suaminya yang bermain gitu. Kan kalau pakai alasan tadi harusnya kan nggak ada dong persebaran HIV pada ibu rumah tangga. Berarti kalau gitu menikah nggak jadi solusi dong kalau gitu. Terima kasih Teh. Pertanyaan bagus. Kalau misalkan nikah adalah salah satunya solusi untuk menyalurkan syahwat atau nalur ghorizoh nau tadi, lantas kenapa banyak ART yang kena HIV karena suaminya jajan? Bukankah suami sudah terpenuhi syahwatnya atau ghorizohnya dari istrinya? Nah, kita juga harus bahas di sisi kehidupan. Kenapa? Tahu nggak janji setan pas dikeluarin dari surga? Ya Allah, aku mau hidup panjang, tapi izinkan aku untuk menggoda anak-anaknya Nabi Adam. Dari zamannya Nabi Adam sampai nanti manusia hari kiamat itu pasti ada setan yang jagain. Bahkan di beberapa riwayat lain dijelaskan kalau satu manusia itu minimal ada 4 setan. Di depan, di belakang, di kiri, dan di kanan. Setiap mereka melakukan sesuatu, itu akan digoda sama dia, sama mereka.
Yang ikut-ikut ke manusia itu pasti minimal ada 4 setan. Belum kalau misalkan masuk ke tempat-tempat yang buruk, nambah lagi setannya. Belum ada kondisi-kondisi tertentu, itu nambah lagi setannya. Dan tahukah kalian, khususnya rumah tangga, ada setan yang ditugaskan secara intens untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kenapa teh? Karena ya, eh di pernikahan itu kan banyak ladang pahalanya. Kita ngobrol sama suami pahala, ngurusin anak-anak pahala, masak pahala, nafkahin istri pahala, pokoknya semua itu berarti karena tadi ya dijelasin menyempurnakan setengah agama. Jadi karena banyak pahalanya, jadi dianggap setengah agamanya udah rampung nih, tinggal ibadahnya aja sama Allah dirampungin baru jadi nanti satu. Nah, karena banyak pahala di pernikahan, setan yang mau nyari pasukan buat masuk neraka nggak rela dong. Kok manusia semudah itu sih dapat pahala? Kalau misalnya mereka semudah itu dapat pahala, aku nggak ada temen nih di neraka kan gitu. Akhirnya mereka punya taktik. Taktiknya apa? Ketika si perempuan sama laki-laki belum nikah atau ya belum mau nikah atau apapun, mereka si setan ini punya strategi. Ya udahlah pacaran aja. Akhirnya manusia itu berdosa. Ya udahlah bayar pekerja saja. Akhirnya dia berdosa. Ya udahlah onani aja kayak gitu kan. Akhirnya mereka berdosa. Itu adalah godaan bagi yang belum menikah. Jangan anggap ketika kita menikah godaan setan itu hilang. Enggak. Justru setan itu punya strategi yang lebih mutakhir. Mereka punya pasukan yang namanya setan dasim. Setan dasim itu tugasnya khusus menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ingat nggak ada hadis ketika setiap hari setan itu berkumpul di singgasananya. Singgasananya ada di atas laut. Nah, gimana? Jadi setiap sore setan itu berkumpul masuk ke istananya. Ada tuh rajanya di situ jagain. Ada satu setan yang lapor, wahai setan, aku bisa membuat dia makan makanan haram. Oke, bagus. Responnya cuma gitu aja. Terus ada lagi setan yang datang lapor sama rajanya, wahai rajaku, aku sudah sukses, misalkan ya, aku sudah sukses membuat dia pacaran. Oh ya udah, responnya gitu aja. Terus ada lagi satu lagi datang, wahai rajaku, aku sukses membuat dia mabuk. Oh ya udah, gitu aja, responnya tuh biasa aja gitu ya. Ada satu setan yang datang, dia namanya setan dasim. Dia lapor sama rajanya, wahai rajaku, aku sudah berhasil menghancurkan rumah tangga A dan B. Aku sudah berhasil memisahkan istri dari suaminya. Aku sudah berhasil membuat suaminya berselingkuh atau apapun itu. Semua hal yang terkait dengan memisahkan hubungan suami istri, merusak hubungan suami istri, itu adalah tugasnya setan dasim. Apa respon dari raja setan? Respon dari raja setan bilang, wah, kamu hebat. Ayo duduk di samping singgasanaku. Ngerti sampai sini? Artinya, sebelum kita nikah diuji. Setelah nikah, setan punya strategi yang lebih mutakhir. Karena apa? Karena nggak mau manusia dapat pahala lebih banyak dari sana. Akhirnya ada yang nanya, oh kalau gitu mah ya udah, nggak usah nikah aja. Setan tuh kan strateginya lebih tinggi. Pas udah kita nikah ya udah lebih baik nggak nikah aja. Toh juga nanti godaan setan nggak setinggi itu. Ya nggak setinggi itu, tapi banyak. Pacaran lah, inilah, itulah, terserah. Kita bisa nggak sih kita nggak usah digoda setan? Nggak akan mungkin bisa, karena di Al-Quran juga udah dibilang. Setan itu tugasnya nyari pasukan. Jadi tugasnya dia dari pas Nabi Adam diturunkan sampai nanti hari kiamat, ngegodain terus, nikah nggak nikah tetap digodain setan. Kalau misalkan levelnya yang pernikahan lebih tinggi, ya udah nggak usah nikah aja, ya udah. Berarti level tingginya di kehidupan jomblo kalian. Nanti entah itu maksiat, entah itu apa, tapi nggak ada keberkahan di sana gitu ya. Nikahnya nggak ada, udah mah jomblo, udah mah digoda setan, keberkahan dari suami istrinya nggak ada. Ya nikah mah ada keberkahan dari Allah, dia nikah. Juga kalau misalkan nikah pas yaumil hisab, nanti si suami sama istri bisa tolong menolong. Ketika si suami dihisab, kenapa kamu nggak gini gini gini? Ada bukti istrinya, ya Allah suamiku udah gini gini gini. Terus ketika si istri nanti dihisab, kamu teh gini 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 dosanya banyak. Ada si suami yang nolong. Ya Allah, istriku udah berbakti padaku, dia mengerjakan semuanya atau apapun itu bisa saling bantu. Kalau suami istrinya soleh, ya kan? Banyak banget sih. Jadi pada intinya, kenapa teh banyak ART atau ibu rumah tangga
yang HIV karena suaminya jajan, ya mungkin suaminya itu nggak bisa menghindari godaan setan dari setan lazim itu. Terus itu tuh nggak bisa jadi solusi buat kasus itu ya. Gimana? Itu ada di keimanan masing-masing karena itu ranahnya kegodaan setan lazim tadi. Kalau mau baca riwayat setan lazim ada kok, tinggal search aja di Google gitu ya. Pekerjaan setan lazim apa, terus hadis riwayat tadi apa gitu. Karena setan lazim dikasih privilege nih sama raja setan. Dia dapat duduk di sebelah singgasana raja. Kalau berhasil merenggangkan hubungan suami istri. Kayak gitu. Paham sampai sini? Iya Itulah teh. kurang lebih. Makasih teh. Ya, Teh Melani mangga. Ini kita sampai jam berapa nih? Mau udahan atau mau lanjut? Ya Allah. Teh Melani mangga kalau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan untuk bertanya gitu ya Teh. Nah, Teteh mungkin aku ingin izin bertanya, tapi mungkin bahasanya sesuai dengan fenomena yang terjadi gitu. Bahwa fenomena kita tuh sekarang muncul yang namanya trust issue, yang dimana melahirkan ketidakpercayaan juga Teh. Nah, apalagi kan sebagai apa namanya tuh fondasi utama dalam rumah tangga juga saling percaya. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun kepercayaan itu sama pasangan kita dan apa namanya tuh gimana juga gitu ya Teh. Kalau misalkan ada dua orang yang ya perempuan dan laki-laki yang udah ingin dan siap untuk menikah, tapi ininya tuh kehambatnya dari keluarganya gitu, keluarga laki-lakinya dari pihak laki-lakinya tuh tidak membolehkan dulu untuk menikah sebelum lulus S1 gitu, dan dalam prosesnya apakah kita tuh boleh berkomunikasi, saling saling berkomunikasi, dan mungkin kalau misalkan dibolehkan apa saja gitu batasan-batasan dalam proses komunikasinya supaya tidak melanggar syariatnya. Terima kasih. Yang mau catatan nanti slide-nya dikasih kok, tenang ya. Semua slide, semua rekaman dari awal sampai akhir Q&A dibagiin. It's free, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak mau ngajakin jomblo yang lain buat ikutan, mah nggak. Karena durasinya nggak mungkin 3 bulan, kita tambah lagi karena materinya makin banyak. Kita masuk ke pertanyaan yang tadi. Gimana kalau misalnya kita punya trust issue? Sebenarnya semua orang juga punya trust issue. Nggak mungkin kita percaya ke manusia 100%. Ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib, kalau misalkan kita menaruh kepercayaan atau harapan kepada manusia itu sudah pasti kecewa. Makanya untuk menghadapi trust issue itu kita jangan pernah menaruh harapan pada suami atau istri kita. Kalau misalnya sekarang kita udah ikhtiar nih sama satu calon, terus ternyata calon kita itu udah maksimal lah kita filter gitu ya, kan nanti kita juga belajar gimana caranya kita milih jodoh yang baik, gimana caranya ikhtiar maksimal buat mendapatkan jodoh yang baik, kita juga akan belajar itu. Kalau misalkan kita udah laluin nih, aku udah filter si calon, aku udah coba nyari calon yang baik, tapi masih ada trust issue, gimana ya, memang manusia sifat dasarnya begitu, nggak akan pernah percaya pada satu orang gitu ya. Kata Ali bin Abi Thalib juga, jangan pernah percaya pada manusia, bahkan jangan pernah berharap pada manusia karena manusia itu sumbernya kecewa. Makanya bagaimana untuk mengatasi trust issue itu? Ingat nggak ketika Ibunda Hajar ditinggalin sama Ibrahim di Mekah? Pada saat itu Mekah itu nggak ada air, padang pasir tandus dan lain sebagainya. Sebenarnya Ibunda Hajar punya trust issue loh ke Nabi Ibrahim, tapi Ibunda Hajar tidak menaruh harapan kepada suaminya. Ibunda Hajar justru bilang, apakah ini perintah dari Allah? Terus Nabi Ibrahim cuma memperhatikan unta, terus bilang, iya. Nggak nengok, nggak apa, suaminya langsung pergi, ditinggalin di padang pasir, nggak ada air, bawa anak bayi yang baru lahir, dia kelaparan sambil lari ke sana sini. Tapi pelajaran apa yang kita ambil? Kelas isunya Ibunda Hajar itu nggak dipautkan kepada Nabi Ibrahim. Ya udahlah, suamiku mau pergi, mau apa juga. Tapi ingat pertanyaan Ibunda Hajar pada saat itu. Apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya. Ya udah, aku tidak akan pernah kecewa dan aku tidak akan pernah menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepadaku.
Jadi terus kita tanya lagi aja apakah pernikahan ini perintah Allah? Iya. Ya sudah, selama kita udah ikhtiar maksimal, ada trust isu itu, karena misalkan ada Allah yang menjamin kehidupanmu itu baik-baik saja, ya sudah, percaya aja sama Allah, itu yang namanya tawakal. Jadi kalau misalkan untuk mengatasi trust isu, tingkatin lagi tawakalnya, tingkatin lagi kepercayaan kita kepada Allah. Yakin nggak hidup kita teh udah diatur sama Allah? Yakin nggak hidup kita teh diatur sebaik-baiknya sama Allah? Kalau misalkan memang, aduh Allah mah jahat, nah kalau misalkan ada yang kayak gitu, berarti evaluasi diri. Kita masih belum percaya bahwa hidup kita teh semua diatur sama Allah. Yakin di balik ujian yang tembok yang panjang, itu pasti ada hadiah. Jadi kalau misalkan ternyata ujian atau masih trust isu sama pasangan atau calon pasangan, ya udah balikin aja, ya Allah, aku udah ikhtiar nih, aku udah coba filter calonnya, aku udah mau yakin sama dia, mudah-mudahan baik. Tapi kalau misalkan qadarullah nih jalan hidupku harus seperti ini, karena udah ditulisin di Lauhul Mahfuz tadi, ya sudah, berikan aku kekuatan buat ngejalaninnya. Terus kalau gimana kalau misalnya nggak kuat, ya kalau misalnya nggak kuat itu kan udah ada pahala di sana buat kita. Barangkali Allah menyediakan jodoh yang agak gimana gitu ya atau buruk ke kita, itu adalah ladang pahala untuk kita. Gimana cara mengatasinya? Itu ada di konsep jodoh kedua. Jadi jangan lewatkan episode kedua kita, itu akan membahas konsep jodoh terkait ini ya. Jadi untuk mengatasi trust isu lebih baik banyak berdoa, banyak beristighfar, sama coba deh ningkatin kepercayaannya sama Allah. Bahkan para sahabat kalau sendal putus aja itu mintanya sama Allah. Karena apa? Karena saking tawakalnya. Kayak Abu Bakar. Abu Bakar pernah sendalnya putus, terus dia bilang, ya Allah, sendalku putus. Terus Ali bin Abi Thalib yang nanya, kamu minta sendal putus ke Allah ya? Emang kenapa gitu ya? Karena Allah memiliki segalanya, saking tawakalnya. Jadi apapun yang terjadi, ya udah, daripada kita terus isu mikirin manusia, lebih baik kita menggantungkan harapan sama Allah. Karena Allah janji setiap manusia yang menggantungkan harapannya pada Allah itu nggak akan pernah kecewa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setiap pada proses penantiannya kita boleh berkomunikasi? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus di-highlight ya. Kalau misalkan kita belum ada status apa-apa nih, laki-lakinya belum lamar, perempuannya juga belum dilamar, lebih baik komunikasi dibatasi atau jangan sama sekali deh. Kecuali kalau misalkan si laki-laki udah ngelamar, kita statusnya udah taruh, itu pun komunikasinya harus dalam grup. Jadi dalam grup itu ada laki-laki, ada kita, ada ibu bapak, atau ada murabi, atau ada yang ikut bantuin gitu ya, ngejodohin dan sebagainya. Kalau misalkan sekarang teh mau chattingan dong sama laki-lakinya, boleh enggak? Ya kalau kepentingannya penting, sesuatu hal yang ditanyakan, misalkan mahar gimana nih? Atau apa gitu ya, hal-hal yang krusial banget yang harus secara privat dilakukan, boleh. Tapi kalau misalkan chattingan secara langsung, lagi apa? Udah makan? Jangan lupa tidur ya. Ya lebih baik nggak usah deh, buat apa, percuma gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau komunikasi tentang hal-hal pernikahan, persiapan yang krusial, langsung PC itu boleh. Tapi lebih baik ada grup, jadi ada merobinya, ada teteh, sama ada akam. Begitu. Saya stop dulu untuk yang live ya. Ini aduh, bacaan banyak banget nih apa pertanyaan di chat. Kalau misalnya nggak dijawab, gimana, kasihan. Tapi kalau dijawab semua, nggak akan bisa waktunya, teman-teman. Ini di Bandung udah mau maghrib. Kalau di teman-teman ada yang daerah Sulawesi kah, Kalimantan, mungkin udah maghrib ya. Boleh ditinggalin aja, sholat dulu aja ya. Kalau kita yang masih ada di daerah Jawa Barat, kita mampatkan sampai jam 17.40 ya. Kita masih ada waktu 17 menit lagi kurang lebih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab di sini, insya Allah ya kalau ada waktu saya jawabin satu-satu. Tapi saya nggak janji, kalaupun nggak dijawabin satu-satu, mohon maaf sekali. Bisa ditanyakan di pekan ke depan, gitu ya. Sebentar, ini aku mulai dari mana ya? Apakah masih pembuka pendaftaran untuk teman lain yang sepertinya butuh ilmu? Silahkan sebarkan kelas ini kepada siapapun, karena kapasitas Zoom setiap kita pertemuan itu 1.000 orang. Sekarang aja yang masuk 223. Tapi yang di grup itu 800 orang lebih. Jadi daripada mubazir, kita masih bisa menampung 1.000 orang, teman-teman. Disebarin aja nggak apa-apa. Ini juga gratis kan. Kecuali kalau misalnya mau berinfak, silahkan. Kalau enggak, juga nggak apa-apa. Aduh, ini banyak banget. Ya udahlah, daripada bacain ini, yang teh Mas,
Tenas apa ini bacanya? Tenas. Nafrizal Ghani Piliang teh. Oh, Akang. Aduh, Kang punten, saya nggak tahu. Boleh Kang, gak usah on cam. Oke teh. Izin teh. Nah, kebetulan nih kan teh. Kemarin aku udah alhamdulillah udah mulai yakinkan gitu kan teh. Mungkin setelah ini kan masih jadi mahasiswa juga masih ngabdi di pesantren juga kan teh. Jadi masih semester 3 juga teh. Dan aku kan kayak udah niat gitu teh. Setelah S1 insya Allah mungkin bakal ngelamar seseorang. Nah, seseorang itu udah tahu, udah memang betul-betul mungkin dia lah yang mungkin pas gitu untuk aku juga, bahkan kayak udah cerita juga kan sama orang tua kan teh. Dan mungkin dia ini juga sedang ngabdi di Palembang teh gitu. Dan juga sempat kemarin juga memang belum pernah ketemuan teh, tapi dia itu kawan SD juga gitu kan. Jadi saya chat baru kemarin di tanggal 27 September dia juga katanya mau. Gitu pikir dia. Oh ya udah kalau gitu nanti pas hari pas Lebaran hari raya kedua nanti aku datang ke rumah ya. Mau silaturahmi. Setelah kayak kalau mikir mungkin kenapa cuman silaturahmi aja, kenapa enggak gini aja langsung apa sih namanya tunangan teh gitu kan teh. Tapi maksudnya kayak tunangan aja dulu teh gitu kan. Tapi bilangnya nanti insya Allah setelah S1 nanti, setelah saya udah wisuda nanti mau bilang sama orang tuanya kan teh, bakal ngelamar dia gitu teh. Gimana kira-kira menurut teh? Lagi pula juga dia juga udah cerita juga ke orang tuanya tentang aku gitu teh, gitu aja. Lah ya udah nanti insya Allah tanggal 1 April aku datang, pokoknya tanggal 1 April aku datang silaturahmi sekalian kenalan diri juga sekalian tunangan gitu teh kira-kira gitu. Tapi niatnya untuk nikahnya nanti setelah S1 gitu teh, mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi gitu teh. Gimana kira-kira menurut teh? Terima kasih teh sebelumnya teh. Nikahnya berapa tahun lagi? Lulus S1 2 tahun? 1 Iya, tahun? 2 tahun lagi, ini semester 3 teh. Semester 3 berarti berapa lagi? 2 tahun lagi kali itu. 2 tahun 3 lagi. 2 atau 3 tahun teh. Tapi Akang udah persiapan finansial dan lain sebagainya untuk Nah, nafkahin. itu dia, ini lagi diperjuangin juga teh. Terus datang ke ke calon istrinya Lebaran ini. Iya, tanggal 1 April nanti. Mau niat ngelamar. Tunangan dulu. Iya kan tunangan tuh ngelamar, kalau di Islam kan hitbah ya. Iya teh, iya. Mohon maaf teh. Ya, ya terserah sih itu mah, kalau misalkan si perempuannya mau, akaknya juga mampu ngejaga. Kalau misalkan mau ngelamar pada saat Lebaran nanti juga nggak apa-apa. Cuma nanti kan akang udah janji ya sama si perempuannya, misalkan udah lulus S1 mau nikah. Ya itu kan udah janji, kalau misalkan memang mau serius silahkan. Tapi saya khawatirnya kan lamaran dari jarak hitbah ke nikah kan nggak harusnya sebentar ya, nggak harus lama-lama. Apalagi ini 2 tahun ya. Kalau misalkan 2 tahun, khawatirnya ada tuh si setan itu tuh yang mau dateng, yang ngegoda entah apapun itu. Nanti misalkan kan kita udah lamaran atau apa gitu ya, khawatirnya kan kita nggak tahu ya iman kita gimana nanti dalam 2 tahun ke depan, khawatirnya seperti itu. Tapi kalau nanya apakah boleh teh ngelamar pas Lebaran nanti, silahkan, boleh-boleh aja. Kalau misalnya si tetehnya mau, akangnya juga mau, mangga. Tapi mungkin saya nitip buat proses penungguannya itu yang 2 tahun, jangan semena-mena kita udah tunangan nih gitu, atau kita udah hitbah nih dan sebagainya. Atau kalau mau ambil cara yang Ustadz Adi, tahu nggak kisah Ustadz Adi sama istrinya? Ketika Ustadz Adi mau kuliah S2, saya pengen nikah sama kamu, tapi ibu saya pengennya nikah ketika saya udah S2, mau nggak nunggu selama 7 tahun. Tapi Ustadz Adi itu cuma bilang kayak gitu aja, nggak berani hitbah, nggak berani melamar apa-apa. Jadi Ustadz Adi cuma bilang, mau nggak nunggu selama 7 tahun, saya mau kuliah S2. Tapi kalau misalkan ketika masa penungguan itu ada laki-laki yang baik datang ke kamu, terima aja. Berarti kita bukan jodoh. Kan Ustadz Adi kayak gitu ya. Akhirnya si perempuan, calonnya atau istrinya yang sekarang, istri Ustadz Adi, nunggu Ustadz Adi selama 7 tahun. Kayak gitu. Kalau udah jodoh mah, nunggu berapa tahun aja, nggak apa-apa gitu ya.
Jadi pilihan dari saya kalau misalkan akangnya mampu ngejaga, tetehnya juga mampu ngejaga setiap proses itu kan lumayan lama ya, 2 tahun atau 3 tahunan, mangga aja karena itu kan hal yang baik. Tapi kalau misalkan khawatir ya ada hal-hal lain, juga harus banyak dipikirkan apapun itu, ya udah kita ketemu aja dan lain sebagainya. Niatnya boleh, tapi mungkin melamar pada saat itu ditunda dulu atau gimana, terserah itu mah Hmm. balik lagi ke akang sama tetehnya gitu sih. Mau ngambil cara yang Ustadz Adi mangga, mau yang ngelamar pada saat tanggal 1 juga mangga, asal saya berlepas diri ya. Berlepas diri kalau misalnya nanti 2 tahun lagi mau gimana-gimana, wallahu alam. Saya nggak, ya dikembalikan lagi pada akang tetehnya. Begitu, Kang. Oh, oke oke teh, oke paham teh Ada langsung. dua pilihan. Mangga. Oke tuh. Ya, Doain teh. istihoroh dulu aja, Kang ya. Udah istihoro teh. Ya, mangga. Oh, Kalau misalkan mau gas juga silahkan. Kalau mau cara Ustadz Adi juga nggak apa-apa. Oke teh, makasih banyak teh. Tadi yang ini tangan tinggal 3 lagi ya. Sekarang Teh Bulan. Teteh ya ini benar Teh Bulan. Ya, Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya izin bertanya Teh, gimana ya cara kita menenangkan diri gitu kalau Allah pasti akan mendatangkan jodoh terbaik di waktu yang tepat. Karena jujur saat ini saya masih fokus ke karir dan mau lanjut kuliah lagi. Tapi di sisi lain saya juga punya rasa kekhawatiran Teh terkait jodoh tuh. Karena saya merasa belum ada hilal gitu. Karena sampai saat ini belum ada kecocokan, yang suka saya nggak suka, yang saya suka nggak suka balik kayak gitu Teh. Mohon pencerahannya, terima kasih. Tapi dalam pas ngejalaninnya, Teteh ikhtiar nggak? Atau ya udah deh gitu ya? Ah nggak ikhtiar apa-apa karena nggak ada hilal atau gimana? Salah satu ikhtiarnya ya ikut kajian kayak gini Teh. Kalau selain itu mungkin belum sih, baru cari-cari ilmu gitu Teh. Ya. Kalau misalkan buat tenangkan diri, aduh jodoh aku tuh datang atau enggak dan lain sebagainya, mungkin nanti lebih jelasnya di konsep jodoh yang episode 2 ya. Jadi konsep jodoh kita kan nanti ada kisah tadi ya di Lauhul Mahfuz dan lain sebagainya. Sebenarnya datang atau enggaknya jodoh itu bisa aja terkait dengan ikhtiar kita. Jadi bisa jadi Allah datangkan lebih cepat, bisa jadi Allah nanti ya udah gitu ya, sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Nanti, aduh gimana ya intinya, pokoknya gitu ya. Kadang jodoh itu bisa dipercepat datangnya tergantung dengan ikhtiar kita. Misalkan ikhtiar kita lebih masif kah atau apa. Jadi kalau misalkan sekarang teh aku mau fokus dulu ke apa, ke karir misal atau ke pekerjaan atau ke apapun itu, ya kalau misalnya fokusnya teteh masih ke sana, ya sudah selesaikan dulu urusan tetehnya. Karena kan itu target hidup teteh, misalnya mau ke S2 dulu atau pekerjaan dulu ya nggak apa-apa. Tapi di sisi lain juga saya khawatir, misalkan pengen nikah dan sebagainya. Berarti kalau misalkan mau dua-duanya jalan, teteh fokus ke urusan yang teteh mau, di samping di sisi lain, teteh juga harus mulai yang masif tuh. Kan jodoh juga bukan berarti si perempuan nunggu aja ya, tapi si perempuan juga bisa cari. Misalkan teteh datang ke pesantren kah, terus kan suka ada ya pesantren yang buka CV terus mau nikah nih siapa, bisa juga kayak gitu. Atau teteh punya saudara nih, saudaranya udah nikah, kebetulan dia masih punya teman-teman yang masih bujang dan kebetulan saudaranya baik, coba bilang sama saudaranya, teh Kang coba deh kenalin aku dengan seseorang, misalnya kayak gitu. Jadi ikhtiar yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran itu ketika teteh pengen udah nikah tapi ternyata fokusnya ke lain, ya udah sambil teteh fokus jalan ke karir itu, sambil teteh lebih masif aja. Kayak misalkan kayak tadi ikhtiarnya, coba deh saya belajar lebih dalam di ilmu pranikah ini, terus coba deh saya pengen nitip-nitipin atau pengen bilang nih ke saudara atau ke teman-teman yang kiranya punya teman soleh buat kenalin saya ke orang dan lain sebagainya. Banyak ya ikhtiar, itu juga nanti kita pelajari ikhtiar apa saja yang bisa kita lakukan biar si jodohnya cepat datang atau kita menemukan jodoh yang tepat. Itu ada di entah episode keberapa, kita jadwalkan saja. Pokoknya episode kedua kita bahas dulu tentang konsep jodoh. Jadi yang saya sarankan,
Kalau misalnya sekarang teteh fokusnya ke karir, ya udah jalani aja dulu sambil ikhtiarnya ya udah misalkan nitipin CV ke siapa, terus masuk ke komunitas biasanya ada tuh. Kalau di Bandung kan ada komunitas-komunitas pengajian ya. Masuk komunitas itu barangkali jodohnya ada di sana. Teman saya juga udah penantian berapa tahun gitu ya. Terus dia sambil nunggu itu dia S2 dulu, dia kerja dulu dan sebagainya, tapi jodoh belum ada. Terus dia udah coba masih ke sana sini belum ada juga. Akhirnya beliau masuk ke komunitas kayak olahraga gitu. Tiba-tiba jodohnya ketemuin di komunitas yang olahraga tersebut, dan siapa yang sangka bahwa di komunitas olahraga itu yang jadi jodohnya dia adalah lulusan pesantren. Itu kan cerita Allah ya. Dia udah ketemu, udah S2 dulu, udah galau-galau, tapi diketemuinya di sana. Ya coba ikhtiar mungkin masuk komunitas atau kelompok-kelompok tertentu yang barangkali jodohnya ada di sana. Itu teh sarannya, barangkali bisa membantu. Kalau misalnya sekarang masih galau, jangan khawatir karena udah ditetapin kok waktu yang tepatnya gimana. Jadi plot twistnya tuh bakalan seru banget gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kehidupan kita nanti, oh aku tuh ketemu sama jodohnya di sini. Gitu. Ya, Makasih banyak, Teteh. ya. Ini 5 menit lagi, tapi pertanyaan banyak sekali. Saya mohon maaf. Satu lagi pertanyaan online. Nanti sisanya kita menghabiskan waktu dengan baca yang pertanyaan teks ya di chat. Jadi satu lagi Teh Harin, mangga ada nggak Teh Harin? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh atas waktu yang diberikan. Izin bertanya Teh, gini Teh, bagaimana cara mengetahui kualitas calon pasangan ketika perkenalannya itu melalui ta'aruf? Takutnya itu ditutup-tutupi Teh, soalnya ta'arufnya itu perantaranya dari masing-masing calon itu dari orang asing gitu Teh, bukan dari saudara atau teman gitu Teh. Bagaimana, mohon solusinya? Terima kasih. Nanti kita ada pertemuan khusus ta'aruf. Gimana caranya kita mengkoreksi dan apa ya, memilih si pasangan itu benar atau enggak, atau CV-nya teh bual-bualan semata gitu, dia baca satu hari 30 juz misalnya, padahal mah enggak kayak gitu. Gimana caranya, itu ada salah satunya adalah kita harus minta kontak terdekatnya, atau kita minta kontak ibunya, atau bahkan kita yang cari sendiri kontak teman dekat dan ibunya. Jadi kita harus tahu dulu nih dia teh gimana orangnya melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, cara kita filternya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan pada saat taruh. Jadi pas kita ta'aruf, kita lihat CV-nya. Nanti kan ada pertemuan yang namanya apa sih pertemuan tuh, aku istilahnya aku lupa. Pokoknya dia tuh ketemu ya. Nazor, astagfirullah. Nazor Iya. ada, iya ada nazor, ada proses penemuan nazor kan, si perempuan sama laki-laki ketemu. Pada saat itulah ditanya apa saja yang kita tanyakan untuk memfilter apakah dia yang terbaik atau enggak. Pertanyaannya apa aja, nanti juga kita belajar. Sabar. Ada pelajaran misalkan apakah nanti finansial, pembagian finansial gimana, terus kehidupan pernikahan gimana, nanti dari jawaban-jawaban dia. Kalau misalnya oh ternyata dia lumayan baik nih, karena kalau misalnya ditanyain langsung dia nggak mungkin bohong kan. Kalau misalkan bohong juga kelihatan, karena dia bohong nih jawaban pertama, nanti di pertanyaan selanjutnya dia bakal kelihatan kok gak konsisten, kok jadi mencelak-mencelok gini ya jawabannya, kayak gitu kalau dia bohong pada saat itu. Tapi kalau misalkan dia nggak bohong, pertanyaannya tuh selaras aja gitu ya jawabannya, dan enak banget diajak diskusi. Kayak gitu, itu adalah salah satu cara memfilter orang-orang yang kalau misalkan kita dapat calonnya bukan dari saudara, dan bahkan dia adalah orang asing. Kayak gitu difilter. Terus nanti juga di pahala ta'aruf kan ada momen di mana kita harus istihoroh. Terus gimana caranya kita tahu bahwa kita teh udah yakin dia adalah calon kita, itu juga ada. Itu ada di bab ta'aruf. Mungkin pertemuan ketiga atau keempat kita akan bahas itu ya, full dari awal sampai akhir ta'aruf. Kayak gitu teh, mungkin saran dari saya sekarang. Nanti aja lihat materi selanjutnya tentang pertanyaan-pertanyaan ta'aruf. Saya juga udah pernah ngepost sih pertanyaan apa saja yang bisa ditanyakan pada saat ta'aruf, tapi nggak tahu postingan bulan apa. Nanti aja ya dilampirkan sama admin mungkin kalau misalkan berkesempatan. Ya. Terima kasih Teh. Iya. Ini mau siaran radio, bacain pertanyaan yang ada di chat, tapi tidak semua teman-teman.
Kalau misalkan ada yang udah masuk waktu maghrib, silahkan ya. Teh, misal ada cowok yang mau ngajak nikah, tapi diri sendiri masih pengen merintis usaha sama bapak ibu. Menurut Teteh harus gimana? Ini ada salah satu kisah tentang Zainab binti Jahas dan Zaid bin Harisah. Jadi ada satu momen di mana Zaid itu datang ke Zainab. Tapi Zainabnya kurang mau karena aduh aku belum mau nikah apalagi sama Zaid. Tiba-tiba Allah mengeluarkan surat Al-Ahzab. Kamu kalau misalnya ada laki-laki yang baik datang padamu, nikah aja. Kata Allah kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekarang mau pengen berusaha sama bapak ibu, tapi kebetulan ada laki-laki yang datang tapi dia baik, terima aja. Tapi kalau misalnya laki-lakinya ternyata laki-lakinya kurang baik nih, atau ada beberapa hal yang harus di ini gitu ya, ya udah, berarti itu bukan jodohnya, lanjutin aja bisnis. Gitu. Izin bertanya teh, apakah negara memiliki peran penting agar anak muda tidak takut menikah? Ya jelas, negara harus punya peran penting di sana. Bahkan tahu nggak di zamannya, aduh siapa ya, di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, kekhalifahan dinasti Umayyah pada saat itu, yang bahkan negara itu sampai saking makmurnya gitu ya, saking makmurnya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu penasehatnya disuruh ke pasar. Wahai penasehatku, pergilah ke pasar. Terus penasehat itu bilang apa? Dia pengumuman di pasar itu. Siapa yang mau pergi haji sama negara diongkosin? Siapa yang mau punya rumah sama negara dibangunin? Siapa yang belum nikah sama negara dinikahin? Tuh. Jadi kalau misalkan apakah negara memiliki peran penting dalam agar anak muda nggak takut nikah? Ya jelas, itu udah ada contohnya di pas Umar bin Abdul Aziz. Bahkan negara ikut campur gitu ya dalam hal pernikahan. Jadi sampai diumumin di pasar-pasar, siapa yang belum nikah, kita nikahin, kita sediain calonnya, kita urusin resepsinya, sampai kayak gitu. Kalau negaranya makmur, semakmur kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Terus kita gimana di Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Itu urusan pemerintahan ya. Saya nggak bahas pemerintah. Nanti nitip CV ke admin ya teh, boleh ke admin nanti dimasukin. Ini baru pertemuan pertama udah ada yang nitip CV, masya Allah. Makasih teh, semoga kita semua sehat. Iya. Satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum teh, bagaimana mereka yang ditakdirkan gak punya jodoh di dunia? Apakah memang jodohnya tidak bertemu di dunia? Bagaimana mereka yang ditakdirkan gak punya jodoh di dunia? Nanti di surga, janji Allah bagi mereka yang gak punya jodoh di dunia, mereka akan punya jodoh. Jadi kalau misalnya di akhirat itu gak ada jomblo. Para jomblo jangan khawatir. Di akhirat kalian akan punya pasangan. Kalau misalkan di dunianya sekarang punya pasangan suami istri soleha, berarti dia akan dipasangkan dengan suami atau istri solehahnya. Tapi kalau misalkan gimana teh di dunia ternyata takdirnya kata Allah nggak punya jodoh, tenang, nanti sama Allah dikasih di akhirat. Ada yang dikasih bidadari cantik gitu ya, ada yang dikasih siapa gitu ya, tergantung amalannya bagus atau enggak. Jadi kalau misalnya sekarang jodoh sambil nungguin daripada ngejomblo seumur hidup nggak ada gunanya, lebih baik perbanyak amal, barangkali nanti jodoh di akhirat lebih baik gitu. Teh, ada nggak yang nggak punya jodoh selama hidup di dunia? Ada. Ibunda Maryam nikah nggak? Ayo, Ibunda Maryam nggak nikah kan? Tapi punya anak. Terus jodohnya siapa? Beberapa riwayat meriwayatkan bahwa nanti Ibunda Maryam dinikahkan oleh Allah dengan Nabi. Jadi orang-orang yang masuk surga dan surganya surga kelas atas, bahkan surga yang level 1 aja, itu menghadiri pernikahan Ibunda Maryam dan Nabi Muhammad di surga. Jangan khawatir, Allah yang kasih pasangan. Dah, sekian. Mohon maaf sekali pertanyaannya tidak bisa dibacakan satu persatu. Nanti mungkin oleh admin akan direkap pertanyaan yang terlampir di sini dan dijawab satu-satu insya Allah, tapi tidak berjanji akan cepat atau bahkan tidak berjanji setelah pertemuan ini jawaban langsung ada gitu ya. Begitu pertemuan Akademi Pranikah episode 1. Gimana? Mau lanjut atau enggak? Mohon maaf, saya menyelisihi akad di awal. Pertama akadnya hanya sampai 3 bulan, tapi karena yang daftar sampai 1.000 orang, dan nggak tahu ya ini teh bakal ada atau enggak, jadi materinya diperbanyak, diperdalam lagi. Kalau misalkan kalian mau ikut, silahkan tunggu jadwal admin, nanti di-share lagi ke jadwalnya untuk episode
kedua tentang konsep jodoh dan lain sebagainya. Begitu materi pertama kali ini. Teh boleh di-share nggak kelas ini? Mangga di-share ke siapapun, linknya udah ada di grup. Dan ini gratis. Kalau mau infak silahkan. Infak buat apa teh? Infak buat sewa Zoom, infak buat sewakan Pak bikin materi. Ya infak buat keperluan dakwah. Karena di luar kelas ini saya punya 4 kelas lain yang harus saya ampuh. Jadi nanti malam juga ada kelas lagi, tapi khusus ibu-ibu dan bapak-bapak itu mah ya. Kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Nanti malam ada kelas lagi. Gitu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim.